katakan ya. Oke, kalau hak cipta itu diatur di undang-undang awalnya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Coba Mbak dan Mas apa namanya masukkan ya atau ketik di Google terkait dengan ini. Oke, di situ ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Tapi kemudian diperbarui pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga sama tentang hak cipta. Artinya apa? Artinya di situ dengan adanya undang-undang terbaru ya. Oke. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang terbaru, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dicabut ya. Jadi yang berlaku yang tahun 2014, yang nomor 28 tahun 2014. Oke, Mbak dan Mas bisa lihat, bisa download ya. Oke, kelihatan ya Mas Mbak. Oke, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, termasuk di sini adalah ciptaan berupa tulisan ya yang ada pada entah itu buku, artikel ya dan seterusnya. Di sini bisa Mbak dan Mas download dan baca ya beberapa definisi hak cipta itu apa. Ya. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan ya dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pencipta di sini adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama. Artinya bisa sendiri atau bisa berkelompok, ya lebih dari satu. Kemudian ciptaan bisa di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ya bisa berupa inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi dan seterusnya. Nanti bisa dibaca. Ini yang perlu kita lihat lagi terkait dengan pasal-pasal yang lain ya. Nah, terkait mungkin pernah kita sampaikan di materi sebelumnya terkait dengan pendistribusian kuasa dan lisensi royalti ya. Di sini ada royalti karena yang menciptakan tadi berhak untuk mendapatkan royalti ya. Kemudian pembajakan dan seterusnya. Nah, apa saja yang termasuk diatur dalam hak cipta tersebut ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, termasuk hak cipta di dalam informasi elektronik ya. Di sini ada manajemen hak cipta dan informasi elektronik. Nah, kalau elektronik di sini termasuk ciptaan, nama penciptanya, masa, kondisi dan seterusnya ya. Kita bisa lihat di situ. Nah, kemudian hak ekonomi adalah dari penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dan sebagainya. Ya, semuanya diatur. Nah, makanya ketika ada kasus pelanggaran hak cipta, kemudian pembajakan, nah itu juga termasuk pembajakan buku ya, itu ada aturan perundang-undangannya di mana secara sah kalau itu terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ya. Oke. Ekonomi dan seterusnya di sini juga ada
Nah, termasuk di sini pasal 18 ada ciptaan buku ya, yaitu buku yang dicetak dan disebarkan ya, kemudian karya tulis lainnya. Nah, di sini ada lagi, di sini ada bisa bentuknya musik, lagu ya, bisa perjanjian jual putus dan seterusnya. Oke. Termasuk di sini nanti juga ada sanksi ya, sanksi yang berkaitan dengan undang-undang hak cipta tersebut. Oke, ini satu. Nah, kira-kira apa lagi, Mbak dan Mas, yang berkaitan dengan penerbitan? Ada yang tahu? Ada ide mungkin? Apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Clue-nya adalah nih, berkaitan dengan tulisan ya, tulisan yang dibuat oleh writer atau penulis. Kira-kira undang-undangnya apa, Mbak? Berkaitan dengan itu. Sempat hampir saya singgung ya, tapi sengaja saya simpan. Mungkin di TPI pernah disampaikan ya, Mas Mbak, materi itu di TPI. Saya nggak tahu TPI itu di Menjawab, semester. Pak. Oh iya, Mas Mungkin Kavi, konten, isi konten. isi konten. Kurang tepat, Mas Kavi. Nggak apa-apa, terima kasih. Clue-nya pernah disampaikan di mata kuliah TPI. Mungkin semester berapa ya? 3 ya? 3 atau 4? Waduh, itu Pak, semesternya sudah lama ya Pak. Ada nggak ya catatannya itu ya? Ada yang tahu? Apa kira-kira? Oke, saya hitung sampai 100 ya. 1, 100. Nah, oke, ini kata kuncinya. Nanti Mbak dan Mas bisa lihat. Mbak, dilihat di Google ya. Ini yang berkaitan dengan konten tulisannya ya. Jadi kalau kita mau ngirim itu pasti melakukan atau ada screeningnya. Nah, ini yang sudah pernah, ini rata-rata kan ikut kajian dan proposal ya. Nah, pasti Mbak dan Mas ketika mau presentasi kena ini. Apa intinya, Mbak Mas? Plagiarisme. Iya, plagiarisme. Kalau plagiarisme berarti berkaitan dengan uji apa? Kalau Mbak dan Mas mau maju proposal dan kaji. Tunitin, Pak. Oh Tunitin. iya. Oke, benar. Uji tunitin ya. Oke, ini saya buktikan ya. Mas dan Mbak mau ngirim tulisan, entah itu di jurnal atau di surat kabar atau buat buku, itu pasti tulisannya akan di screening dulu ya, diuji tunitin ya. Ini
Saya coba share screen. Kalau Mbak dan Mas akses ke Palimpses ya, jurnal kita di e-jurnal UNER Asia ID, kemudian di Ctrl F itu kemudian kata kuncinya Palimpses, nanti akan keluar seperti ini. Hampir setiap jurnal itu mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan etika penulisan dan etika pengutipan. Nah, ini sebenarnya problem plagiarisme itu kan problem terkait dengan etika ya, etika penulisan dan etika pengutipan. Nah, kita bisa cek di sini, lihat mungkin di layarnya Mbak Mas sudah kelihatan ya. Pada sebentar saya geser dulu. Bagian sebelah kanan di sini ada jurnal policy di sini, ada beberapa menu ya, ada focus and scope, publication ethic, masuk publication ethic. Nah, di sini yang mungkin bisa kita lihat ada plagiarism. Nah, kita klik di sini, coba kita lihat. Nah, ketentuan plagiarismenya di jurnal Palimpses itu seperti ini ya. Okay, to avoid plagiarism, all submission are screened using Turnitin software ya sebelum di review. Jadi sebelum proses review, semua naskah itu harus melalui uji Turnitin, tidak terkecuali ya. Jadi ketika uji Turnitinnya itu lolos, nanti masuk ke tahap berikutnya untuk direview. Tapi kalau tidak lolos, ya langsung di reject ya, atau mungkin dikembalikan. Nah, di sini plagiarism free work should match this requirement ya. Jadi ketentuan yang kaitannya dengan plagiarisme itu termasuk tentang pengutipan ya. Bagaimana cara mengutip. Ini mungkin agak sedikit masuk ke materi TPI ya. Mungkin Mbak dan Mas refresh ulang di TPI. Bagaimana kalau kutipan langsung ya. Bagaimana kalau tulisannya itu kurang dari 40 kata. Kemudian kalau lebih dari 40 kata di sini ya. If the quote consists of over than 40 words, the paragraph should be notes and apply different font size. Biasanya dalam font yang kecil, menjorok gitu ya, dan seterusnya. Nah, sampai pada submit manuscript will be checked using Turnitin software. The manuscript will be passed if the similarity is less than 25%. Masih lumayan ya. Masih lumayan kajian dan proposal ya Mas Mbak. Di kajian proposal itu kan 30% ya. Kalau ini 25%. Kalau S2, S3 itu lebih kecil lagi ya. Ada yang 20 sampai 25%. Itu similarity-nya. Jadi kalau Mbak dan Mas mengirim di jurnal itu cek semuanya. Ya ngirim di entah itu jurnal apapun ya. Coba cek di kebijakan ininya ya. Penulisannya ya. Kalau di sini karena ada beberapa jurnal yang mensyaratkan itu beda antar satu dengan yang lain, terutama kaitannya dengan similarity-nya. Ada yang 25%, ada yang 20% ya, ada yang juga longgar ya. Persentasenya kadang tidak sama, beda antara satu dengan yang lain. Ya, nah ini kaitannya dengan plagiarisme. Oke. Kemudian di skripsi pun Mbak dan Mas harus memberikan semacam surat pernyataan bermeterai gitu ya, kalau nggak salah. Oke. Nah, ini contohnya. Iya. Nah, halaman pernyataan tidak melakukan plagiasi. Nah, ini template ya dari sana, Mbak dan Mas hanya membubuhkan tanda tangan dan materai. Kenapa? Karena materai itu memiliki kekuatan hukum ya.
Jadi kalau biasanya surat pernyataan, surat perjanjian, surat-surat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua, dan seterusnya itu pasti ada materinya. Kenapa? Karena memiliki kekuatan hukum. Artinya kalau yang pihak pertama atau kedua itu melanggar, maka bisa dikenai aturan hukum yang mengaturnya. Nah, karena ini adalah plagiat, maka aturan-aturan plagiasi atau undang-undang Permendikbud tadi ya, kalau nggak salah, itu yang berlaku. Ya, jadi kalau terbukti melakukan plagiat, ya maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu. Nah, kalau di jurnal atau buku, nah biasanya sanksi yang diberikan adalah tidak hanya pada penulis yang di-bench atau di blacklist ya masuk daftar hitam. Jadi penulis itu nanti akan masuk daftar hitam, nggak bisa ngirim tulisan kemanapun ya selama sekian tahun. Demikian juga jurnalnya. Kalau jurnal itu terbukti menayangkan ya atau dipublish artikelnya, jadi jurnal itu pun juga akan di blacklist, tidak boleh beroperasi lah ya istilah kasarnya itu ya, atau tidak boleh melakukan publikasi selama sekian periode atau sekian tahun. Demikian juga kalau buku ya, kalau buku kemudian tulisan dari writer atau penulis itu terbukti jelas melakukan plagiasi, penulis itu juga kena, penerbit juga kena. Nah, itu ya sanksinya. Kalau di perguruan tinggi, Mas dan Mbak, sanksinya mulai dari yang ringan sampai yang berat, mulai dari teguran lisan, kemudian pernyataan surat, sampai ada yang dicopot gelarnya, kemudian ada yang dibatalkan nilainya ya dan seterusnya. Kalau Mbak dan Mas yang sudah pengalaman di kajian dan proposal ya, itu kan yang Turnity-nya lebih dari 30% tidak boleh presentasi ya untuk punishment-nya. Tapi kalau skripsi, setahu saya kalau Mas dan Mbak Turnity-nya lebih dari 30%, itu masih ada kesempatan untuk direvisi ya. Bukan kemudian kalau 30% nggak boleh maju sidang, enggak ya, tapi ada perbaikan revisi supaya Mbak dan Mas bisa maju sidang. Terutama yang diperbaiki adalah yang Turnity-nya lebih besar itu ya, itu yang diperbaiki, yang direvisi. Kalau di bawah itu nggak usah diperbaiki. Oke, ya. Kemudian untuk masalah plagiasi atau plagiarisme itu juga ada pada beberapa undang-undang ya, Mas Mbak. Mungkin bisa dicek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kalau di Sisdiknas itu lebih ke, kalau Mbak dan Mas lihat, download atau cari kata kunci plagiat, nggak ketemu. Di situ dipadankan dengan penjiplakan ya, menjiplak. Nah, di situ sanksinya mulai dari gelarnya dicabut sampai, kalau nggak salah pasal 25 itu gelarnya dicabut, kemudian pasal berikutnya pasal 70 kalau nggak salah itu hukumannya ada dua, hukuman kurungan paling lama 2 tahun dan atau hukuman denda sebesar 200 juta. Nah itu ya. Jadi hukumannya bisa berlapis ya. Sudah nggak dapat gelar, kemudian bisa jadi dapat hukuman kurungan ya,
2 tahun maksimal atau maksimal 200 juta. Nah, itu. Ya, semoga kita tidak seperti itu ya Mbak dan Mas. Makanya perlu adanya uji tunitin ya supaya nggak terkena itu. Mungkin dulu ya, dulu nggak ada uji tunitin, kita lolos-lolos saja. Ini mungkin sekedar sharing. Ini nggak apa-apa saya cerita ya. Atau kalau nggak apa-apa saya sudah nggak usah cerita. Ini pengalaman saja. Kebetulan saya, Bu Endang, satunya Bu Rahma kalau nggak salah. Itu pas kebetulan kita menguji skripsi salah satu mahasiswa. Kebetulan temanya itu familiar. Ya, familiar. Artinya kok pernah kita membaca tema ini ya? Nah, gitu ya. Kebetulan kita punya bukti fisiknya. Dulu itu kan skripsi mahasiswa dengan nilai berapapun itu kan satu kopian itu diserahkan ke departemen ya. Tapi sekarang sudah enggak, mungkin karena enggak cukup juga ya departemen untuk mengelola sekian banyak skripsi mahasiswa. Nah, itu ketika kita cek, kok pernah kita nguji skripsi ini ya? Kemudian kita cek, kita ketemukan berkasnya yang sebelumnya, skripsi sebelumnya, kemudian kita bandingkan ya, kita setelah jalannya kita jejerkan itu ternyata sampai pilihan kata, titik, koma dan sebagainya itu hampir sama ya. Kebetulan zaman dulu itu kan nggak ada uji tunitin ya. Kalau kita mungkin buat persentase itu hampir sekitar 80-an% itu sama. Nah, itu akhirnya mahasiswa tersebut diminta untuk merevisi ya. Karena kalau enggak ya terkena pasal plagiarisme. Ya, jadi jangan diremehkan. Kadang kita itu pernah menguji materi yang sama dengan sebelumnya. Kita punya memori ya. Apalagi kalau sekarang lebih dimudahkan dengan adanya Tunitin. Nah, itu lebih mudah lagi. Ya, dulu itu ada yang sampai kejadian di Antro kalau nggak salah ya. Kebetulan bukan di Antro. Itu ada yang sampai namanya terbukti indikasinya plagiarisme. Mahasiswa S1 ya. Ya, semoga mahasiswa S1 IP tidak ada yang seperti itu. Ya, karena sudah di screening dulu ya di proposal. Oke. Terkait dengan plagiarisme itu. Kemudian jadi di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu tidak ada kata kunci plagiat tapi menjiplak. Ya. Ini agak sedikit keluar konteks, mungkin pernah saya sampaikan di perkuliahan ini. Mungkin yang ini ya, pekerjaan yang dekat sekali dengan undang-undang itu selain dari mahasiswa fakultas hukum ya Mas dan Mbak ya, itu salah satunya lagi yang lain itu adalah mungkin, ini saya mohon maaf ya Mbak dan Mas, mungkin kalau ada bapak atau ibunya atau paman atau bibi atau sepupu yang kerja di kepolisian, ada yang di kepolisian. Nah, itu biasanya kan kalau mau menilang seseorang, itu kan pasti akan mengeluarkan jurus undang-undangnya. Nah, itu ya. Mohon maaf, Pak atau Bu, ya, Bapak, Ibu melanggar pasal ini, yaitu tentang melanggar marka, ya, atau menerobos lampu merah dan seterusnya. Ya, mungkin kalau kita iseng itu, kita mungkin bisa googling ya, Bapak kok bisa hafal ya Pak ya. Mungkin bapaknya ada kerpeannya mungkin ya. Sebelum menilang itu pelanggarannya apa nanti dia tahu. Ya. Selain hakim ya atau mungkin pengacara itu juga tahu undang-undang mana saja yang jerat dan mungkin kalau menjerat dengan pasal ini punya kelemahan karena tidak cukup bukti dan sebagainya. Ya. Oke, nah kalau kita di sini coba untuk menyoroti dan memetakan undang-undang yang berkaitan dengan penerbitan dan ini ya dan distribusi buku ya terutama. Oke,
Itu yang kaitannya dengan plagiat. Ada lagi, Mbak, Mas, kira-kira apa yang berkaitan atau regulasi apa yang berkaitan dengan penerbitan dan distribusi buku? Ada ide? Nanti kalau saya semua yang menjawab, nanti nilainya saya semua nanti. Terus nanti nunggu Pak Helmi aja kan ada nanti. Oke, ada lagi nggak, Mas, Mbak, kira-kira? Tadi yang plagiarisme berarti berkaitan dengan penulisnya ya, kaitannya dengan konten tulisan. Oke. Kata kuncinya adalah ini. Mungkin Mbak dan Mas pernah mendengar undang-undang tentang deposit. Deposit bukan deposit di bank ya, bukan ya. Beda. Ini saya coba. Oke. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Ini terkenal dengan Undang-Undang Deposit. Pernah dengar, Mbak, Mas? Belum pernah dengar. Nah, ini nanti coba ya, buka. Undang-undang ini mengatur tentang bagaimana penerbit memiliki kewajiban untuk menyampaikan hasil produksinya sebagai khasanah keilmuan ke perpustakaan nasional. Nah, bisa dibaca, Pak Mas? Sudah di-download? Oke, ini saya share screen ya. Oke, terlihat ya, Mas, Mbak? Oke, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Undang-undang, nah ini agak panjang kalau singkatannya. Serah simpan karya cetak dan karya rekam, atau seringkali disingkat SSKCKR. Ini beda dengan SKCK ya, ini sedikit agak, kalau SKCK beda lagi, kalau ini SSKCKR. Serah simpan karya cetak dan karya rekam. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa cek di dalamnya ya. Tujuannya apa ya, dan seterusnya. Nah, ini karya cetak adalah karya intelektual dan atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum, termasuk buku, artikel cetak ya, seterusnya. Karya rekam ini ya mungkin bisa jadi lagu ya, kemudian film ya, dan seterusnya. Seluruh hasil karya cetak dan karya rekam yang telah berada dalam pengelolaan perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit. Maka seringkali disebut undang-undang deposit ya. Penerbit adalah perorangan, badan usaha dan seterusnya. Ya, ini bisa dilihat sendiri. Nah, tujuan undang-undang ini ada di pasal 3. Kita bisa lihat untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan iptek. Dan menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan atau perbuatan manusia. Ini mirip seperti pengelolaan arsip. Ya, Mas dan Mbak pernah diajarkan juga kan tentang pengelolaan arsip ya.
mata kuliah yang lain. Nah, mungkin kita mengenal ada arsip statis, arsip dinamis ya dan sebagainya. Yang jelas arsip yang kita miliki itu merupakan dokumen resmi, dokumen negara yang memiliki kekuatan hukum, ya, di mana Mbak dan Mas juga harus bisa mengelola dan menyimpannya. Nah, itu ya. Maka di yang bagian B itu menyelamatkan karya cetak, karya rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia. Ini mirip seperti arsip yang kita miliki ya. Kalau individu kan kita punya arsip, termasuk arsip yang seringkali digunakan. Ya, Mas dan Mbak biasanya kan punya ijazah, ya, KTP, KK dan sebagainya. Yang KTP itu kan biasanya yang dibawa sehari-hari ya, yang ada di dompet. Kalau KK kan nggak mungkin karena panjang, yang besar, itu biasanya disimpan. Nah, biasanya kita menyimpannya dalam bentuk file atau digital. Itu lebih memudahkan dan lebih simple ya. Ke depan mungkin ketika era paperless, ya mungkin sekarang juga ada, ketika kita melamar pekerjaan, kita nggak harus membawa berkas itu, kita cukup kirim file saja. Ya, makanya biasanya saya membiasakan diri, saya, istri saya, dan anak-anak saya memfile ya. Kita scan, kemudian kita file supaya lebih mudah untuk ditemukan kembali. Karena kalau dalam bentuk fisik pasti akan ya kerusakannya lebih besar gitu ya kalau tidak disimpan dengan cara yang baik. Ini hampir sama seperti ini saya stop dulu. Mungkin Mbak dan Mas pernah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan ya. Mungkin ketika pernah ada kejadian ijazahnya itu hilang, ijazahnya basah atau ijazahnya kena rayap mungkin ya di ijazah SD, SMP ya. Nah, kalau Mbak dan Mas mengurus lagi harus datang ke sekolah dan itu pun Mbak dan Mas tidak bisa mendapatkan ijazah asli seperti yang pertama kali kita dapatkan. Ya, itu ada yang namanya surat keterangan pengganti ijazah. Kalau ijazah itu ya. Saya pernah juga punya pengalaman ketika STNK saya ketelisut, STNK motor, itu kita tidak bisa mendapatkan STNK asli. Di situ dibubui salinan ya atau duplikat ya, sertifikat STNK duplikat. Nah, itu kalau kita punya dokumen yang bentuk file tentu saja akan lebih memudahkan untuk menemukan kembali ya. Nah, itu tujuannya. Ya, jadi masing-masing kalau kita kaitkan dalam konteks penerbitan, ya, di mana penerbit memiliki kewajiban ini ya. Karena apa? Terutama yang poin pasal 3 poin A di situ kewajiban dari penerbit untuk menyerahkan ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah supaya kita bisa memetakan ya tema-tema apa yang sudah ada di Indonesia, terutama perbukuan ya, atau mungkin juga jurnal ya. Nah, kemudian di sini ada kewajiban ya, pasal 4 penyerahan karya cetak dan karya rekam. Penerbit wajib menyerahkan 2 eksemplar setiap judul karya cetak kepada Perpusnas dan 1 eksemplar kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili penerbit. Nah, ini menurut cerita, karena ada mahasiswa bimbingan saya yang membuat skripsi temanya tentang ketaatan penerbit dalam mengimplementasikan undang-undang deposit ini ya. Jadi ada beberapa penerbit yang terutama juga salah satunya dari penerbit AUP ya, di mana yang menjadi respondennya itu adalah Bu Ovarin sendiri ya. Bu Ovarin pernah mengatakan bahwa UNER pernah dijatuhi hukuman ya,
blacklist, ya, dipersulit karena tidak menyerahkan dulunya, ya, tapi sekarang sudah tertib. Oke ya, dari kewajiban ini harus ditaati, karena kalau tidak ada beberapa sanksi yang ada di bawahnya. Perpustakaan nasional memerlukan salinan digital atas karya cetak, ya. Jadi selain fisik juga untuk file, ya. Apalagi kalau kita mengurus ISBN, itu kita juga melibatkan Perpustakaan Nasional untuk menerbitkan ISBN-nya. Oke, ini karya rekam dan sebagainya, kita bisa skip saja. Yang kita mungkin lebih relate, ya, kaitannya dengan penerbitan. Oke, pasal 7. Kemudian, nah ini, jika tidak melakukan kewajibannya, ya, ada sanksi administratif berupa teguran tertulis. Ini yang dari paling rendah atau paling soft gitu ya, paling ringan, sampai yang paling berat, pembekuan kegiatan usaha, bahkan sampai yang paling berat itu adalah pencabutan izin usaha. Jadi nggak boleh menerbitkan lagi gitu ya. Oke, ini pernah dilakukan juga oleh Perpustakaan Nasional, ya. Biasanya kalau punya banyak dana, kalau satu ditutup, buat lagi yang lain. Oke, ini untuk undang-undang deposit. Ini metodenya, ya. Pelaksanaan penyerahan ini bisa melalui penyerahan langsung atau pengiriman. Biasanya kalau dekat langsung diserahkan atau melalui pengiriman lewat paket, ya. Oke, ada lagi enggak, Mbak, Mas, yang berkaitan dengan regulasi tentang penerbitan dan distribusi? Ini saya sudah memberikan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada enggak yang lain kira-kira? Ada yang khusus undang-undangnya, termasuk mekanismenya, ya, distribusi, kemudian pengelolaan, manajemen, itu ada undang-undangnya. Permisi Pak Helmi. Ya, Mbak. Iya, Mbak Mungkin Awa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, tapi saya nggak tahu itu apakah tentang sistem perbukuan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Oh ya, betul. Itu yang akan saya sampaikan. Ya, terima kasih Mbak Awa. Ya. Coba Mbak dan Mas lihat ya. Di situ kita coba share screen ya. Nah, ini spesifik sekali ya. Jadi langsung mengarah pada sistem perbukuan. Ini yang mengatur tentang perbukuan yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini mengatur tentang tata kelola perbukuan, ya, kemudian sampai pemrosesan naskah, penerbitan, mencetak, menggunakan buku elektronik, ya, pendistribusian dan pengawasannya. Kemudian buku adalah karya tulis dan sebagainya. Ini nanti mungkin bisa dibaca Mas, Mbak dan sekalian ya. Nah, termasuk juga diatur tentang penerjemahan, menyadur, ya, dan apa itu editor, kan juga ada ya di apa namanya,
penerbitan itu ada peran editor. Nah, ada peran desainer ya, membuat tata letak isi buku dan cover buku. Mungkin pernah kita singgung, don't judge book from the cover. Nah, itu ya. Kemudian ada ilustrator yang membuat ilustrasi gambar pada bagian isi buku, ya supaya nanti tidak terkesan kalau kita membuat buku itu cari gambarnya lewat Google gitu ya. Seringkali kan kita kalau pengen cepat buku kita ngambil gambarnya dari Google. Ya, biasanya kalau dari penerbitan itu ada tim sendiri ya yang tidak harus mengambil dari Google. Ya, dia create tema dari isi buku itu menjadi suatu bentuk gambar. Ya. Oke, kemudian ini termasuk pendistribusian, penyebarannya. Di sini ada pendistribusian adalah rangkaian kegiatan penyebaran buku untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dari penerbit sampai kepada pengguna. Ya, dan seterusnya nanti kita bisa lihat yang ini. Nah, bentuk buku ada dua, buku cetak dan buku elektronik. Makanya kenapa dulu mungkin pernah saya singgung, pernah di SMA ya, atau SMP itu ada BSE ya, sekolah elektronik, ya termasuk yang diatur di sini. Ya. Jadi versi cetak yang didigitalkan, kalau BSE itu ya. Termasuk juga di sini ada jenis buku pendidikan dan buku umum. Ya, buku pendidikan adalah buku yang digunakan untuk pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, profesi dan seterusnya. Ya. Termasuk juga di sini ada ketentuan. Nah, bagaimana hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan ya. Masyarakat berhak memperoleh akses terhadap buku yang bermutu dan informasi perbukuan. Cuman tidak memiliki hak untuk mendapatkan buku dengan harga murah. Ini enggak ada di sini ya. Cuman kemudahan akses saja. Kalau kemudahan akses berarti bisa menggunakan yang versi elektronik. Tidak ada di sini ketentuan dalam pasal ini berhak mendapatkan buku murah. Nah, itu ya. Kalau itu nanti jadi problematika lagi. Oke. Termasuk juga penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudian membaca buku sesuai dengan kebutuhannya ya, diatur di sini. Oke. Kemudian hak penulis. Nah, penulis berhak memiliki hak cipta atas naskah tulisannya. Berarti kalau hak cipta kita kaitkan dengan Undang-Undang tentang Hak Cipta tadi ya, nomor 28 2014 kalau nggak salah. Kemudian pengalihan hak cipta naskah buku atau tulisan dimiliki. Biasanya ada hak cipta itu kemudian dibeli ya. Kemudian membentuk organisasi profesi penulis ya. Kemudian mendapatkan imbalan atas hak penerbitan naskah tulisannya. Nah, ini ya. Mungkin pernah kita singgung tentang hak royalti dari penerbitan naskah ya dari seorang penulis. Berapa persen dia mendapatkan? Kalau nggak salah dulu hitung-hitungannya satu buku itu sekitar berapa ya, sekian ribu ya. Itu kalau dicetak banyak ya tinggal kita kalikan. Penulis berkewajiban mencantumkan nama asli atau nama samaran pada naskah buku. Nah, mungkin Mbak dan Mas kalau hobi baca novel itu kan ya ada yang menyebutkan nama asli, ada yang bahkan kalau di novel itu lebih banyak menyebutkan nama samaran ya. Kalau Dewi Lestari itu kan tulisan di bukunya penulisnya adalah Di ya, E-nya 2, DEE. Kemudian Terelie itu nama samaran atau nama beken penulisannya ya. Tapi di samping itu juga ada yang mencantumkan nama aslinya ya di novelnya. Ya, ada Habibur Rahman Elsirasi ya.
Kemudian ada Andrea Hirata, ya memang namanya aslinya seperti itu ya, bukan nama samaran. Oke. Nah, ini beberapa hak dan kewajiban, mungkin kita bisa baca sendiri. Termasuk di sini juga mengatur tentang ini. Nah, ini hak penerbit ya. Juga ada. Nah, ini sanksi administratif yang melanggar dari ketentuan pasal 30, peringatan tertulis sampai dicabut izin usahanya. Hampir sama ya. Kemudian toko buku juga diatur di sini. Nah, kemudian tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masuk juga nanti Mbak dan Mas bisa baca sendiri. Penulis ada ketentuannya ya, nanti bisa dibaca. Penulis dilarang memperjualbelikan bukunya langsung kepada satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu ya SD, SMP, SMA. Jadi contohnya saya sebagai penulis itu tidak boleh menjual buku langsung ke satuan pendidikan. Jadi yang berhak menjual itu adalah penerbit. Makanya biasanya bagian sales ya atau penjualan buku itu akan membuat katalog buku yang diterbitkan, kemudian akan ditawarkan ke beberapa satuan pendidikan, ya ditawar-tawarkan supaya nanti siapa tahu tertarik untuk bekerja sama dan mensupport buku wajibnya, ya biasanya seperti itu. Dulu itu banyak kalau di SMP SMA itu ada Intan Pariwara gitu ya, ada Erlangga, bukan Erlangga tapi Erlangga ya, ditulisannya E itu Erlangga. Bukan Erlangga University Press ya, bukan lain lagi. Ya, mungkin Mbak dan Mas masih ingat ya buku-buku itu. Kalau zaman saya dulu SD saya tahun berapa ya saya lupa. Tahun 80-an gitu. Itu penerbitnya adalah BP. BP tahu ya, Balai Pustaka. Yang terutama menerbitkan buku bahasa Indonesia ya. Ini masih ingat dulu ketika saya SD yang kata kuncinya ini Budi, itu Ibu Budi dan sebagainya. Itu karangan penerbitnya dari BP, Balai Pustaka. Nah, oke lah, mungkin bisa dicek beberapa sekarang itu lebih banyak, lebih bervariasi ya. Kalau buku-buku bacaan anak itu, kalau Mbak dan Mas punya keponakan atau punya adik yang masih kecil membacakan buku anak, berapa penerbit itu ada penerbit, sebentar, saya kok lupa. Ada penerbit Sakinah, ada GIP, Gema Insani Press, kemudian ada Impian Studio, ya dan seterusnya. Bahkan kalau di buku-buku anak itu ada yang modelnya pop up ya, tahu pop up? Model pop up itu agak lebih ini ya, lebih menarik gitu ya. Nah, yang kalau dibuka itu seperti 3 dimensi, gitu ya, pop up. Ini coba saya Oke, kelihatan Mbak Mas ya. Nah, ini buku pop up. Ya, ini khusus buku anak. Kalau buku-buku mahasiswa nggak mungkin seperti ini ya. Kalau bukunya mahasiswa itu penuh dengan tulisan, jarang gambar. Kecuali kalau buku kedokteran anatomi itu ya ada gambarnya ya ada tulisan. Kalau kita itu jarang ya ada gambar. Kecuali gambar itu paling nggak, kalau nggak tabel ya grafik. Nah, itu ya. Ini kalau cara kita menceritakan kepada anak itu harus lebih dekat
emosinya ya, karena anak itu lebih peka ya. Kita mencoba untuk merangsang motoriknya, sehingga ketika kita menjelaskan pada anak ya harus jelas ya, gambarnya, kemudian warnanya, besarnya dan seterusnya ya. Ini bisa dilihat. Memang mahal ya, karena mana seorang ilustrator dan membuat 3 dimensi seperti ini besar biayanya. Oke. Mbak Darmas, mohon maaf ada selingan ya kalau Mbak Darmas dengar. Karena kebetulan tetangga saya anaknya ada yang jadi manten ya. Oke. Ini tentang, dan saya stop saja dulu. Kembali ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 ya. 2017, sorry. Oke. Kemudian ada lagi ya, Mas, Mbak, mungkin ada yang mau ditambahkan tentang regulasi penerbitan dan distribusi buku. Jadi kalau kita lihat, kita petakan itu ada berapa ini? Undang-Undang 19 tahun 2002 tentang hak cipta, 28 yang terbaru, dan Permendiknas 17 2010 itu untuk yang plagiarisme, masuk juga Undang-Undang 20 tahun 2003, terus 13 2018 itu tentang deposit, dan terakhir tadi Undang-Undang tentang perbukuan ya, nomor 3 tahun 2017. Oke. Kira-kira ada lagi nggak, Mas? Saya nemu, Pak. Ya, apa, Mbak? Benar. Ini ada Permendikbudristek nomor 22. Ya, bentar ya, Pak. Atau mungkin bisa dituliskan, Mbak, di chat. Saya langsung kirim filenya aja, Pak. Oh, gitu. Oh. Ya. Tentang apa, Mbak Awa? Tentang proses penerbitan buku. Terus yang kedua ini tentang ISBN. ISBN ya. Sekarang Iya. ISBN, oke. Sekarang ISBN ngurusnya nggak terlalu ribet ya. Kita bisa masuk ke websitenya, kemudian kita kirimkan file-file. Biasanya itu cover depan, daftar isi, kemudian kita nanti bayar, ya. Nanti ISBN akan keluar. Tidak serumit sebelumnya. Bahkan paperless ya sekarang untuk pengurusan ISBN. Oke, sebentar, coba ceknya. Salinan Permendikbudristek ini yang terbaru ya, Mbak ya, 2022 ini. Syarat buku, mutu buku, syarat proses dan kaidah pemrosesan naskah, syarat proses dan kaidah penerbitan buku. Oke, ini yang baru ini ya. Ini
ini tidak masuk yang pendidikan, buku teks utama, buku teks pendamping, dan lokal. Ini berkaitan dengan buku-buku yang kontennya pendidikan ya Mbak ya, bukan buku umum ini ya berarti ya? Iya, Pak. Nggak apa-apa ya, oke. Nah, karena di sini ada buku teks utama, pendamping, muatan lokal, dan sebagainya. Mungkin masih ingat Mbak dan Mas ya, selain buku wajib pendamping ada LKS. Ya, di SMP atau SMA atau SD ada buku LKS yang dibuat oleh guru-guru sendiri, yang dimana mereka mencoba untuk merangkum ya, kemudian juga banyak latihan soal, memudahkan untuk mereview ya. Oke, terima kasih Mbak Awa. Kemudian yang berikutnya, peraturan perpustakaan Perpusnas tentang ISBN. Oke. Oke, nanti itu sebagai bekal Mbak dan Mas ya untuk memetakan regulasi ya, perundang-undangan yang terkait dengan perbukuan. Oke. Ada lagi mungkin tambahan Pak Mas? Oke, ada lagi? Kalau di dokumen saya itu ya ada 2814, 3 2017, dan penerbitan 3. Ada peraturan Menteri Perdagangan ya, nomor 77 tahun 2018 tentang masa berlaku penerbit. Oke. Nanti pasal-pasal itu akan saya kirim via Hebat ya Mbak, tolong saya diingatkan. Berapa tambahan nanti akan saya tambahkan. Mungkin ada tambahan dari Mas dan Mbak sekalian. Permendak nomor 22 2016. Oke, ada yang mau ditanyakan Mbak dan Mas? Oke, kalau tidak saya rasa itu ya Mas dan Mbak sekalian. Bisa dikumpulkan beberapa bahan untuk dipelajari. Nggak usah semuanya, maksudnya nggak semuanya dihafalkan ya. Kita dalam posisi tidak menghafalkan undang-undang. Karena toh nanti ujiannya kan open book. Ya,
Nggak tahu kalau kecuali mahasiswa Fakultas Hukum ya mungkin menghafalkan undang-undang seperti Pak Polisi tadi ya. Itu mungkin menghafalkan undang-undang lalu lintas itu ya. Kalau ada yang melanggar marka atau sebagainya sudah hafal di luar kepala ini ya. Oke, baik. Kalau sudah mau disiapkan QR presensinya Mbak Mas. Saya share untuk QR presensi. Ya, bertepatan dengan adzan sholat asar. Untuk sambil menjawab adzan sambil presensi ya. Oke, silakan Mbak Mas. Baik, ada yang kesulitan untuk presensi Mbak Mas? Saya Pak Helmi. Mbak Ambar ya? Iya Pak. Oke. Mbak Anisia juga? Mbak Anisia, halo? Iya Pak. Aduh. Iya. Oke. Sudah Mbak. Ada lagi? Tadi Mohon maaf, izin ini tadi saya sudah masuk barusan lagi ini Pak error, maaf. Oke. Jadi Mas Gabriel ada ya? Halo? Mas Gabriel? Zoom Halo? ada Pak. Nggak bisa masuk Mas? Di Zoom ada Pak Oh, Gabriel.
Tapi masih dalam stasiun yang sama atau sudah stasiun yang lain? Mas Gabriel, halo? Kalau menurut catatan di sini ada 50, kalau sekarang lagi Zoom 53 kali 54 dengan saya. Berarti ada yang sudah presensi terus keluar gitu. Mas Gabriel ada ya? Mas Gabriel. Ini Mbak Awa ini selain yang di sini, yang masih Zoom, Itu rata-rata anak Malaysia sih, Pak, lagi. ini Gabriel sudah masuk ya. Kalau Ya. Mas Teja ini 2019. Halo Mas Teja aja, Mas Teja. Oh, Mas Teja nggak ikut Zoom. Di partisipan tidak ada. Oh, nggak ada. Oke. Berarti ini sudah semua ya, Mbak, Mas? Nanti jangan sampai kita sudah keluar, kemudian saya di WA. Pak, saya sudah masuk sebenarnya, tapi kelempar. Sudah ya, kita nanti tutup. Oke, baik. Saya hitung sampai 100. 100. Oke, saya stop share. Baik, Mas dan Mbak sekalian, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Minggu depan tetap online ya, Mbak? 1:30 ya. Kalau lebih pagi nggak bisa ya, ada kuliah lagi yang lain ya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Semoga tetap sehat dan dimudahkan, dilancarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Mas, Mbak. Makasih Mas. Iya, saya meeting ya Mbak, Mas.